Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menelaah kedua tokoh bangsa yang kini dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, yang menempati paslon nomor urut 1. Keduanya bukan orang biasa. Mereka adalah punya garis keturunan dari tokoh-tokoh besar di Indonesia. Anies Baswedan turunan dari A.R. Baswedan adalah pahlawan kemerdekaan nasional, merupakan tokoh pergerakan bangsa, tokoh yang punya andil dalam menyusun dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai tokoh pemersatu bangsa. Sedangkan Muhaimin Iskandar adalah punya garis keturunan dari tokoh pergerakan Islam di Indonesia, yaitu organisasi Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah sosok santri dari kalangan Nahdlatul Ulama. Muhaimin sudah jelas adalah cucu pendiri NU Nahdlatul Ulama, sedangkan Anies Baswedan adalah santri dari Pondok Pesantren Babelan di Jawa Tengah, adalah Pondok Pesantren NU. Jadi dua pribadi ini sebagai santri yang soleh. Bersatunya Anies dan Muhaimin Iskandar ini membawa berkah bagi umat Islam di Indonesia yang selama ini tersekat, seakan ada dinding penekat yang memisahkan antara golongan-golongan Islam di Indonesia. Bahkan dianggap ada golongan yang beraliran radikal, golongan yang beraliran moderat, dan lain sebagainya. Selama ini dicitrakan Anies sering dibedah sebagai pendukung golongan radikal, sehingga kelompok NU menganggap ini bersatunya Anies dan Muhaimin sebagaimana dialeknya Muhaimin Iskandar, apakah bahaya tah? Namun setelah terjadi persatuan dalam koalisi perubahan menjadi hubungan Islam golongan menjadi cair. Tidak ada perbedaan antara golongan-golongan Islam. Ini sebenarnya ada rekayasa pemerintah umat. Nah, alhamdulillah, ini bahkan sekarang tokoh-tokoh NU, bahkan tokoh Muhammadiyah seperti Din Samsudin, banyak lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah atau tokoh NU menambut gembira. Ini sebagai babak baru mewujudkan persatuan ukhuwah Islamiyah di Indonesia.
tokoh-tokoh Muhammadiyah menyambut baik. Anies Baswedan juga merupakan bagian dari Muhammadiyah. Walaupun Pak Anies tidak pernah kelihatan masuk ke dalam satu ormas Islam, beliau menganggap Islam ini satu. Tidak ada Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Pasif, atau yang lainnya. Tapi Islam adalah satu. Ini pendirian Pak Anies. Pak Anies juga mempunyai ikatan di Muhammadiyah. Karena sejak SMP sampai sekarang masih aktif di perguruan Tapak Suci. Bahkan sekarang sudah menduduki pendekar utama Tapak Suci, putra Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah juga menganggap Pak Anies adalah bagian dari Muhammadiyah. Pak Anies juga dianggap oleh warga NU sebagai santri murid pesantren NU. Jadi Pak Anies ini bisa dibilang sebagai pemersatu golongan-golongan Islam di Indonesia. Insya Allah, moga-moga membawa berkah lahirnya koalisi perubahan ini, membawa koalisi persatuan umat Islam Indonesia dan umat-umat beragama lainnya sebagai persatuan bangsa Indonesia. Ini menjadi cita-cita atau pendirian Pak Anies. Jadi kalau boleh dibilang, Anies Baswedan ini menganut aliran nasionalis, pluralis. Jiwa nasionalismenya terbentuk dari kakeknya, Pak A.R. Baswedan, sebagai patriot sejati, pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jiwa pluralismenya terbentuk pengalaman pribadi berlintas agama, kehidupan waktu remaja sekolah di Amerika. Di sana pergaulan dengan lintas agama macam-macam bangsa. Beliau tinggal juga, orang tua asuhnya ada pemeluk agama Kristen. Jadi kalau Pak Anies biasa di Jakarta keluar masuk gereja ini bukan hal baru yang menggerakkan. Sudah familiar, sudah terbiasa bagi Anies Baswedan. Sebab kehidupan Pak Anies waktu remaja di Amerika ini udah bergaul akrab dengan toleransi antar agama atau beragama sudah terbentuk sejak kecil. Nah, mengedankan juga kalau Anies dikatakan sebagai intoleransi ini. Jujur Anies ini pemimpin yang sangat berjiwa toleransi. Nah, sebaliknya Muhammad Iskandar ini kalau boleh dibilang sebagai nasionalis agamis. Sebab basic kultural agamanya sudah tertanam sejak kecil. Beliau lahir sebagai keluarga santri, keluarga pesantren, lingkungan tradisi NU. Ya, jadi secara kultural dia agama tentara sejak kecil. Jadi sangat kental dengan kultur keislaman tradisi NU. Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar
waktu muda adalah aktivis mahasiswa, baik intra kampus maupun ekstra kampus. Di intra kampus, Anies Baswedan sebagai Ketua Senat mahasiswa Fakultas Ekonomi. Muhammad Iskandar juga aktivis intra Senat mahasiswa Fakultas Sosial Politik. Kebetulan sama-sama dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Keduanya juga aktif di ekstra kampus. Muhammad sebagai keluarga besar dari Nahdlatul Ulama NU. Beliau juga aktif di organisasi NU, yaitu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, ini sebagai organisasi mahasiswa merupakan kader-kader pimpinan di Nahdlatul Ulama. Sedangkan Pak Anies ini menjadi aktivis ekstra kampus di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ini dua organisasi ini biasa lazim disebut kelompok Ciparung. Kelompok Ciparung ini didirikan pada waktu tahun 1970-an di Ciparung, Puncak Bogor. Jadi umumnya para aktivis mahasiswa yang aktif di organisasi di luar kampus ini disebut aktivis kelompok Ciparung. Sebenarnya kelompok Ciparung ini permulaan dari tahun 72 terdiri dari 4 organisasi mahasiswa, yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, terus GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terus PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, terus terakhir Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Jadi 4 organisasi ini terus berkembang makin banyak dan berlangsung sampai sekarang. Maka orang-orang yang aktif di organisasi kemahasiswaan di luar kampus ini disebut di samping aktif ekstra kampus juga aktivis di kelompok Ciparung. Jadi dapat dimaknai Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Indonesia. Saya lihat di antara 3 paslon presiden dan wakil presiden ini hanya pasangan Anies Muhaimin yang berlatar belakang aktivis gerakan dari muda. Beliau ada aktivis yang sejak muda mengkritisi pemerintahan Orde Baru dan memegang amanah reformasi 98. Mengapa saya bicara dunia aktivis? Menurut sejarahnya, Indonesia ini ada karena adanya gerakan.
adanya gerakan karena adanya aktivis. Jadi penggerak perubahan ini adalah gerakan. Kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari gerakan Budi Utomo 1908. Kemudian tahun 1928 gerakan Sumpah Pemuda. Terus proklamasi 17 Agustus 45 oleh Soekarno-Hatta adalah gerakan mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian menjadi NKRI karena adanya gerakan Musi Integral Muhammad Nasir mengokohkan kemerdekaan wilayah Indonesia, adanya deklarasi Juanda. Pada sempurna Indonesia ini sebagai negara kesatuan yang menguasai wilayah tanah air Indonesia, yaitu Sedak Mokhtar Kusuma Atmaja. Kemudian lahirnya Orde Baru dan Orde Reformasi oleh gerakan yang dimotori oleh para aktivis. Jadi saya melihat munculnya dua tokoh pembaruan ini, Anies dan Muhaimin sebagai aktivis yang didaulat untuk menjadi pemimpin perubahan adalah sudah tepat. Ya, orang yang berlatar belakang aktivis melihat kondisi negara yang lagi carut marut sekarang ini, banyak permasalahan hampir di semua aspek kenegaraan perlu ditata, perlu dirombak, perlu adanya perubahan besar-besaran untuk menyelamatkan negara ini. Banyak utang, banyak ketimpangan kehidupan sosial, banyak pelanggaran hukum, konstitusi, segala rupa, ekonomi, maka perlu ada perubahan untuk menata keadaan negara yang lebih baik, yaitu perlu hadirnya seorang pimpinan yang cerdas, visioner, dan amanah. Ketiga syarat ini ada di Anies Baswedan dan Muhaimin sebagai tokoh aktivis yang punya idealisme yang sudah jelas prestasi dan rekam jejaknya selama memimpin jadi gubernur di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.